Baik, selamat sore Ibu. Perkenalkan nama saya Dr. Nanda, dokter yang sedang berjaga di rumah sakit hari ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa? Baik, Ibu Madi. Ibu Madi usianya berapa Ibu? 30 tahun. Baik, Ibu. Ibu sebelumnya di sini kalau boleh saya tahu alamatnya di mana Ibu? Di Canggu. Baik, Ibu. Untuk pekerjaannya sehari-hari sebagai apa Ibu? Sebagai ibu rumah tangga. Baik, Ibu, sebelumnya di sini Ibu datang, ada yang bisa saya bantu nih, Ibu? Ingin memeriksakan kehamilan. Baik, sebelumnya di sini usia kehamilan Ibu berapa nih, Ibu? 8 bulan. Baik, selanjutnya di sini apakah ini kehamilan anak yang keberapa Ibu? Yang pertama. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan. Sebenarnya di sini apakah Ibu memiliki keluhan lain? Keluhan nyeri pinggang. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan terkait dengan kehamilan Ibu. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan yaitu level 1 sampai level 4 dan juga di mana terdapat pemeriksaan denyut jantung dari janin Ibu juga. Lalu sini tujuannya adalah untuk mengetahui posisi, lokasi dan juga presentasi dari janin yang ada di kandungan Ibu. Sebelumnya di sini saya akan didampingi oleh perawat perempuan dan juga nanti saat pemeriksaan saya minta Ibu untuk sedikit melonggarkan pakaian bawahnya dan juga sedikit menurunkannya, lalu menyisihkan baju atau pakaian atasnya ke sisi bagian atas. Sebenarnya di sini apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, karena Ibu bersedia, Ibu dipersilakan untuk menuju bed. Saya akan melakukan atau mempersiapkan alat-alat terlebih dahulu. Baik Ibu, di sini saya sudah mempersiapkan alat-alat yaitu berupa Doppler, medline dan juga ada jar. Di sini saya sebelum melakukan pemeriksaan juga akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan handspoon. Baik Ibu, di sini saya sudah selesai menggunakan handphone. Lalu di sini saya akan melakukan pemeriksaan yang pertama, itu adalah pemeriksaan level 1. Saya akan bantu untuk menempatkannya Ibu. Ya, Ibu, di sini juga dipersilakan untuk menggunakan selimut steril untuk memberikan rasa nyaman. Baik Ibu, di sini pemeriksaan level 1 adalah bertujuan untuk mengetahui posisi, lokasi dan juga bagian janin yang terdapat pada fundus uteri Ibu. Lalu di sini juga bertujuan untuk mengukur tinggi dari fundus uteri Ibu atau tinggi dari rahim Ibu. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan perabaan pada daerah fundus uteri. Baik Ibu, di sini saya sudah selesai melakukan perabaan di mana teraba massa yang berbentuk bulat dan juga tidak melenting. Lalu di sini tidak terdapat tidak dapat digerakkan, lalu dengan konsistensi yang lunak yang menggambarkan bongkok dari janin Ibu. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pengukuran tinggi fundus uteri menggunakan medline yang akan saya letakkan pada sisi tepi bagian atas simplicis pubis menuju ke arah fundus uteri. Baik Ibu, di sini saya sudah selesai melakukan pengukuran di mana yaitu menunjukkan hasil 30 cm. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan level yang kedua, yaitu adalah pemeriksaan posisi, lokasi dan juga bagian dari janin Ibu baik pada sisi rahim kiri dan juga sisi rahim kanan. Baik, saya akan melakukan penekanan menggunakan kedua tangan, di mana yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan pada sisi kanan Ibu. Tangan kanan saya akan menahan pada sisi rahim yang sebelah kiri dan juga saya akan melakukan penekanan menggunakan tangan kiri pada sisi sebelah kanan. Baik Ibu, saya mulai. Baik, selanjutnya saya akan melakukan penekanan pada sisi sebelahnya menggunakan tangan kanan pada sisi sebelah kiri rahim Ibu, lalu tangan kiri saya akan menahan pada sisi sebelah kanan Ibu. Ibu. Baik, di sini dari hasil pemeriksaan di mana teraba
pada sisi sebelah kiri atau rahim kiri itu teraba adanya seperti papan yang panjang, itu menunjukkan gambaran yaitu punggung janin ibu. Lalu pada sisi sebelah kanan itu menunjukkan adanya tonjolan-tonjolan yang berarti itu adalah ekstremitas atau alat gerak dari janin ibu. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan denyut jantung dari janin ibu menggunakan Doppler. Baik Ibu, akan saya berikan gel terlebih dahulu. Baik Ibu, saya akan melakukan pengukuran pada punggung janin ibu, yaitu pada sisi rahim sebelah kiri. Saya mulai Ibu. Baik, pengukuran di sini yaitu adalah 4 x 15 detik atau 1 menit. Baik, di sini sudah selesai melakukan pengukuran, di mana didapatkan hasil yaitu 160 kali per menit. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pengukuran pada yaitu adalah Leopold 3, di mana di sini saya akan melakukan pengukuran menggunakan tangan kembali, melakukan perabaan pada daerah bawah dari fundus uteri, yaitu di sekitar simfisis pubis. Baik Ibu, saya mulai. Baik Ibu, di sini dari hasil perabaan di mana teraba massa berbentuk bulat, melenting dan juga dapat digerakkan yang menggambarkan yaitu adalah kepala janin ibu. Selanjutnya di sini saya akan melakukan di mana pengukuran lalu di sana tadi dapat digerakkan yang menandakan bahwa bagian dari janin tersebut atau bagian kepala janin tersebut belum memasuki pintu atas panggul. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pengukuran Leopold yang keempat. Saya bantu untuk menurunkan kakinya Ibu. Baik, di sini pengukurannya adalah untuk mengetahui apakah bagian dari terbawah janin ibu ini sudah memasuki pintu atas panggul atau belum. Baik Ibu, saya bantu mengukur. Baik, di sini dari hasil pemeriksaan di mana jari-jari saya dapat disatukan yang berarti menunjukkan konvergen. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pengukuran perlimaan menggunakan jari tangan kanan di daerah simfisis pubis. Baik, di sini sudah, dimana didapatkan hasil 5/5 yang berarti bahwa pada bagian kepala janin ibu itu tidak atau belum memasuki pintu atas panggul. Baik Ibu, di sini saya sudah selesai melakukan pemeriksaan. Saya bantu untuk melepaskan selimutnya. Lalu Ibu dipersilakan untuk menuju meja dan untuk dilakukannya evaluasi. Dan saya akan melakukan tindakan aseptik kembali. Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan di mana pada level 1 di sini untuk daerah bagian atas teraba bokong dari janin ibu, lalu pada pengukuran fundus uteri menunjukkan 30 cm, lalu pada pemeriksaan level 2 pada sisi sebelah kiri menunjukkan punggung janin ibu, dan juga pada sisi kanan terdapat tonjolan-tonjolan yang menunjukkan ekstremitas dari ibu dari janin ibu. Lalu pada pemeriksaan level 3 itu juga menunjukkan adanya kepala janin di sana dan juga dapat digerakkan yang artinya belum memasuki pintu atas panggul. Lalu pada pemeriksaan Leopold 4 di mana membentuk konvergen dan juga didapatkan hasil perlimaan itu 5/5 yang berarti belum memasuki pintu atas panggul. Bapak Ibu, di sini saya anjurkan Ibu untuk sering-sering beristirahat dan juga rajin makan vitamin untuk menjaga kondisi kandungan Ibu. Sebenarnya di sini apakah ada yang ditanyakan Ibu? Tidak ada. Baik Ibu, terima kasih sudah mengikuti prosedur pemeriksaan.